Kalau dia gelisah dengan kemagerannya, itu sudah langkah positif sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan bertemu kembali dengan saya Melki Satria dalam segmen Q&A. Dan kali ini kita menghadirkan salah satu ustadz kita yang Masya Allah luar biasa, jadwalnya juga cukup sulit ya kita mendapatkannya. Beliau adalah Ustadz Gofar Hadi. Assalamualaikum Ustadz Gofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya dulu pernah mau mengundang beliau di acara Hari Guru Ustadz ya. Ternyata jadwalnya sangat padat. Tapi alhamdulillah hari ini kita silaturahim. Nah, karena silaturahim kita ingin bertanya-tanya Ustadz. Jadi banyak netizen yang sudah bertanya-tanya kepada kita beberapa hal yang mudah-mudahan bisa jadi solusi ya Ustadz ya. Iya. Amin. Ustadz, Insyaallah. Ini ada yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang remaja usia 17 tahun. Saya dalam menjalani hidup sangat tidak semangat Ustadz, atau yang biasa dibilang mager. Ada saran nggak Ustadz untuk orang-orang seperti saya? Ustadz, remaja sekarang mager-mager Ustadz. Bukan remaja sekarang ya, beberapa Ustadz ya. Ada saran nggak Ustadz? Ya, jadi namanya remaja memang ada yang mengidentikan seperti itu, ya. Sebagian gitu ya. Dan istilah mager ini kan juga istilah baru ya. Meskipun secara esensi setiap zaman ada generasi seperti itu. Ada generasi rebahan. Oh iya. Ada kaum rebahan Ustadz. Kaum rebahan itu kan mirip-mirip juga. Iya. Kalau yang agak kasar kan generasi malas, ya. Itu kan kasar ya. Tapi kalau agar keren, mager. Jelek tapi keren gitu ya. Ya, jadi memang itu sebuah fenomena ya, dan kita sebenarnya tidak perlu heran, karena yang seperti itu adalah bagian dari proses sebenarnya. Kalau dia gelisah dengan kemagerannya, itu sudah langkah positif sebenarnya. Kalau dia gelisah, tapi kalau dia menikmati, itu lain lagi. Ini dia bertanya berarti salah satu kegelisahan Ustaz. Iya, artinya dia ingin mencari solusi kan. Iya. Dia mencari solusi bahwa itu sebenarnya tidak baik gitu loh. Itu tidak baik, mager itu tidak baik. Nah, dia gelisah kan, itu sudah satu poin. Nah, harus ditingkatkan poin berikutnya, yaitu tentang bagaimana caranya bisa keluar dari mager itu. Nah, gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya yang pertama tentu harus dikuatkan tentang jati dirinya. Jadi seorang remaja harus punya jati diri. Iya, harus jati diri. Dan jati diri yang paling esensi adalah jati diri keimanannya. Jati diri keimanannya. Iya. Sebenarnya dia itu mau jadi apa gitu ya. Mau jadi apa. Kemudian dengan keimanan kan kira-kira Allah itu menciptakan dia itu untuk apa? Kira-kira Allah menghadirkan dia sebagai remaja ini itu mau jadi apa? Harus ada pertanyaan dalam dirinya, dialog iman dalam dirinya gitu ya. Bahwa dia hadir itu bukan hadir di dunia ini bukan tiba-tiba, bukan tanpa rencana dari Allah gitu ya. Nah, dan tentu ini kan dia yang jarak dekatnya kan dia punya harapan dari orang tua kan. Iya. Dari orang tua. Apakah kalau dia mager terus itu orang tuanya akan bangga? Apakah kalau dia mager terus itu Allah akan ridho? Nah, di situ pertanyaan. Kalau dia harus kembali kepada jati diri, terutama jati diri keimanannya. Iya, Masya Allah. Ini berarti remaja-remaja harus punya jati diri, punya prinsip dan punya tujuan Ustadz ya. Iya, supaya hidupnya nggak mager. Nah Ustadz, di zaman dulu ada nggak Ustadz ya, mungkin kisah-kisah yang bisa menginspirasi para remaja ini bagaimana supaya hidup ini tidak mager gitu Ustadz? Iya, jadi pernah ya suatu ketika habis sholat subuh, para sahabat kan halaqah, baca Quran, kemudian sampai Isyraq. Isyraq itu waktu
ketika matahari terbit. Nah, semua sahabat sholat isyraq. Nah, di situ setelah sholat isyraq kan semua pada pulang. Tapi ada salah satu sahabat yang tidur di situ, rebahan di situ, karena dia mungkin capek atau bagaimana. Iya. Nah, datang Umar, langsung diusir. Ngapain di sini? Dia istirahat. Walaupun dia itu istirahat, walaupun dia habis sholat subuh berjamaah, habis baca Quran, tapi kalau tidur rebahan, ya apa untuk dunia ini? Disuruh pergi, disuruh segera fantasiru fil ardh, segera menyebar ke bumi, karena ini waktunya untuk beraktivitas, waktunya untuk bekerja, bukan untuk rebahan. Jadi tidak ada pembenaran ya, tidak ada pembenaran meskipun sudah sholat lail jam 2 bangun, kemudian sholat subuh jamaah terus dibolehkan tidur pagi. Enggak. Justru Islam melarang yang seperti itu. Jadi jangan mengkambing hitamkan sholat tahajud, saya sudah sholat tahajud nih, jadi saya bebas tidur setelah subuh gitu ya. Karena sholat lail kan mau mendapatkan qaulan sakila ya, bukan mau mendapatkan ngantuk. Kalau sholat lail itu hasilnya ngantuk, berarti sholat lailnya yang kurang beres. Harus dipertanyakan Ustaz ya. Seharusnya habis sholat lail kan dia dapat inspirasi, dapat motivasi, dapat spirit untuk bagaimana dia bergerak, bagaimana dia berkarya untuk masyarakat, untuk umat, bukan malah tidur, rebahan. Apalagi rebahannya bukan karena sholat lail, karena nonton bola, main game, main apa ya, itu tambah kan. Iya, untung saya nggak suka bola Ustaz ya. Nah itu dia pemirsa BMH TV, kajian Q&A kita bersama Ustadz Gofar Hadi. Nah bagi sahabat sekalian yang punya pertanyaan silakan di drop di kolom komentar. Kalau malu bertanya bisa hubungi layanan BMH, nanti kita kumpulkan dan insya Allah akan kita jawab bersama ustadz-ustadz kita, dan mudah-mudahan bisa membantu memberi solusi untuk sahabat-sahabat sekalian. Dan yang belum subscribe channel BMH TV, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru muncul bisa langsung ditonton, dan mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Kita sudahi episode kali ini, kita berjumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.